Kisah viral mengenai seorang siswi SMA yang menjalin persahabatan dengan makhluk gaib. Awalnya, Raina tidak benar-benar menyadari bahwa sahabatnya adalah sosok dari dunia lain yang sudah tewas dan akhirnya menuntut balas akibat pembulian yang pernah dialaminya selama masa hidupnya di sekolah. Sore itu Raina menunggu kedatangan Siska seperti biasanya di depan pintu kelas. Raka yang menyadari hal itu segera mendekati Raina dan berkata, "Rain, di kelas 10-7 itu gak ada murid yang namanya Siska." Raina mendengus. "Lo kenapa sih? Lo kira gue gak waras?" Tukasnya kesal. "Enggak, bukan itu. Maksud gue selama ini Siska itu cuma ada di dalam ilusi lo doang. Gue cuma pengen lo sadar." Jelasnya, cowok itu selama ini diam-diam sering memperhatikan Raina. Ia kerap kali melihat Raina berbicara seorang diri, atau bahkan tertawa dan bernyanyi sendirian sampai waktu petang tiba dan gerbang sekolah akhirnya ditutup. "Nova bilang apa aja sih sama lo? Kalau lo emang udah gak mau deket sama gue lagi, gak gini caranya," kata Raina kesal. Raina lalu pergi meninggalkan Raka sendirian. Saat itu ia hanya berharap Siska segera muncul di hadapannya dan menghiburnya seperti biasa. Raina tidak pernah merasa aman di sekolah, namun ketika tiba di rumah, ia juga tidak merasa lebih baik karena mengingat kondisi ibunya yang mengalami masalah kejiwaan hingga sering berteriak atau melakukan hal di luar batas. Sebenarnya, meskipun Mama Raina mengalami masalah psikis yang cukup serius, namun wanita itu tetap berusaha untuk profesional dalam bekerja. Mama Raina memang tidak punya pilihan. Selain untuk menghidupi dirinya sendiri dan putri semata wayangnya, wanita itu juga harus menanggung biaya pendidikan Raina hingga kuliah nanti. "Maafin Mama ya," ucap Mama Raina ketika melihat anaknya itu sedang melamun sendirian di dalam kamar. Raina menoleh. "Iya, Mah." Jawabnya singkat. Ia memang sudah terbiasa dengan ketidakstabilan mental mamanya tersebut. Kadang mamanya bersikap sangat hangat, namun di waktu berikutnya mamanya itu bisa tiba-tiba bersikap sangat temperamental. Mama Raina kemudian tersenyum. Ia mengecup lembut kening Raina dan pergi beberapa saat setelahnya. 15 menit berlalu, Raina masih menghabiskan waktunya dengan melamun, sampai kemudian suara ketukan pintu terdengar dan seorang memanggilnya dengan pelan. "Siska?" kata Raina antusias begitu melihat seseorang yang berada di balik pintu kamarnya adalah Siska. Gadis itu segera mengajak Siska masuk ke dalam kamar. "Maaf ya, kalau aku baru bisa nemenin kamu sekarang," ucap Siska. Raina mengangguk. Ia kemudian teringat dengan ucapan Raka sore tadi yang mengatakan bahwa Siska sahabatnya adalah sosok yang tidak nyata. Raina lalu melirik ke arah Siska yang masih tersenyum lebar. "Kenapa?" tanya sahabatnya itu kemudian. "Ah, enggak kok," jawab Raina cepat sambil menggeleng. "Besok kamu berangkat sekolah